Gelandangan ini dihina saat melamar anak gubernur. Tapi siapa sangka, seminggu kemudian, ia datang kembali dengan 10 mobil sport dan menggemparkan seluruh kota. Inilah kisah penuh kejutan dari seorang bos tambang yang menyamar jadi gembel demi menemukan cinta sejati. Dari bangku taman, hinaan, hingga iring-iringan mewah, semua berawal dari niat tulus dan berakhir dengan restu yang tak terduga. Jangan lupa subscribe, aktifkan loncengnya, dan tulis sholawat di kolom komentar serta sebutkan dari kota mana kamu menonton. Semoga yang sudah subscribe, hidupnya dimudahkan rezekinya, disembuhkan dari segala penyakit, dan dipertemukan dengan jodoh terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Langit Jakarta masih kelabu ketika seorang pria lusuh bangkit dari bangku taman yang dingin dan basah oleh embun. Namanya Damar Satya. Rambutnya gondrong, janggutnya lebat, dan wajahnya kotor seperti tak pernah tersentuh air selama berhari-hari. Kaos oblongnya pudar, celana jeansnya robek di beberapa bagian, dan sepatu bolong itu nyaris kehilangan bentuk aslinya. Setiap pagi, Damar memulai harinya dari sudut kota yang berbeda. Kadang di bawah jembatan layang, kadang di depan toko tutup, atau seperti pagi ini, di taman kota yang sepi. Tidak ada yang tahu siapa dia sebenarnya. Bagi pedagang kaki lima yang sering melihatnya, Damar hanyalah seorang gelandangan yang sesekali membantu mengangkat galon atau menyapu dedaunan kering demi upah receh. Tapi mereka tidak tahu, di balik mata tenangnya, tersembunyi hitungan bisnis triliunan rupiah. Di balik tangannya yang tampak kasar dan dekil, tersimpan kekuatan yang selama ini menjalankan salah satu perusahaan tambang terbesar di Asia Tenggara, Satya Mineral Group. Damar adalah pemiliknya. Namun sudah setahun terakhir, ia memilih meninggalkan semua kemewahan itu. Menyamar, menjauh dari dunia glamor, dan menyelami hidup sebagai orang yang tak punya apa-apa. Bukan karena depresi, bukan pula karena bosan. Ia hanya ingin menemukan satu hal yang tak bisa dibeli dengan uang: ketulusan. Pagi itu, Damar duduk di bawah pohon trembesi besar sambil menyeruput kopi instan dari warung pinggir jalan. Matanya memperhatikan lalu lintas yang mulai padat, anak-anak sekolah yang berlarian, dan beberapa petugas kebersihan yang menyapu jalan. Ia seperti sedang menunggu sesuatu atau seseorang. Hatinya terasa hampa meski ia punya segalanya. Rumah mewah di 5 negara, jet pribadi, pulau pribadi, bahkan deretan mobil sport yang jarang disentuhnya. Namun semua itu tidak ada artinya jika setiap orang yang mendekat hanya melihat harta. Apa masih ada yang mencintai tanpa tahu siapa aku? Gumamnya pelan. Suara itu tertelan oleh deru motor dan mobil yang berseliweran. Ia tahu, hidup dalam penyamaran seperti ini bukanlah pilihan yang masuk akal. Tapi Damar ingin jawaban. Bukan dari dunia, tapi dari hatinya sendiri. Dan hari itu, tanpa ia duga, jawaban itu mulai menampakkan dirinya dalam wujud seorang perempuan. Perempuan yang akan mengubah hidup Damar selamanya. Sebuah mobil sedan sederhana berhenti di tepi taman. Dari dalamnya, seorang perempuan turun sambil membawa kantong plastik besar. Pakaiannya sederhana, kemeja biru muda dan celana kain longgar. Hijab polos menutupi rambutnya. Wajahnya bersih tanpa riasan berlebihan. Perempuan itu berjalan ke arah sekelompok gelandangan yang biasa berkumpul di ujung taman. Ia menyapa mereka dengan senyum, lalu mulai membagikan makanan. Satu persatu, tanpa jijik, tanpa rasa takut. Damar hanya bisa menatap, terpaku. Ada sinar di wajah perempuan itu. Bukan sinar kecantikan, tapi cahaya dari dalam. Cahaya yang tak bisa dibuat-buat. Dari kejauhan, Damar mulai mengenal namanya. Aisyah Larasati. Anak perempuan dari seorang gubernur yang selama ini dikenal galak dan kaku. Tapi gadis itu sangat berbeda. Dan Damar, untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun, merasakan hatinya bergetar. Sebuah getaran yang mengawali perjalanan tak terduga antara gembel dan gadis istimewa. Damar duduk diam di bangku taman, matanya tak lepas dari sosok Aisyah yang sedang membagikan nasi bungkus dengan hati penuh kasih. Ia menyapa para gelandangan satu persatu, menanyakan kabar mereka, bahkan sempat mengelus pundak seorang nenek tua yang tampak kesakitan. Tidak ada rasa takut, tidak ada raut jijik. Hanya ketulusan yang terpancar dari wajahnya yang lembut. Bagi Damar, pemandangan itu bagai oase di tengah padang pasir kehidupan.
Sudah lama ia tak menyaksikan kepedulian yang murni seperti itu. Di dunia bisnisnya, semuanya dihitung. Bahkan senyum pun ada harganya. Angin pagi menyibakkan ujung kerudung Aisyah saat ia berdiri di tengah taman. Mata mereka bertemu. Sesaat dunia terasa melambat. Aisyah menatap Damar yang lusuh, dengan rasa ingin tahu. Bukan curiga, bukan juga jijik. Hanya sebuah pandangan lembut yang penuh keingintahuan. Lalu ia tersenyum. Sekilas, ringan, namun cukup membuat dada Damar sesak. Ketika Aisyah berjalan kembali ke mobilnya, Damar mengikuti dari jauh. Ia tidak berniat menakuti, hanya ingin tahu kemana perempuan itu pergi. Mobil itu melaju perlahan dan berhenti di depan sebuah bangunan tua bercat putih. Di gerbangnya tertulis Panti Asuhan Bina Kasih. Aisyah turun, disambut hangat oleh pengurus panti. Damar bersembunyi di balik pohon besar, memperhatikan dari kejauhan. Ia mendengar namanya disebut. Terima kasih, Aisyah. Kamu memang selalu datang tepat waktu. Anak-anak senang sekali kalau kamu datang. Aisyah. Namanya seindah hatinya. Damar menggumamkan nama itu pelan, seperti doa. Ia terus memperhatikan Aisyah berinteraksi dengan anak-anak panti. Ia membacakan dongeng, bercanda, bahkan membantu menyuapi anak-anak kecil yang belum bisa makan sendiri. Tak sedikit yang memeluknya erat, seolah ia ibu mereka. Damar menelan ludah. Ada sesuatu dalam dirinya yang bergerak, menggelitik hatinya yang selama ini beku oleh dunia bisnis dan kekuasaan. Ia sudah keliling dunia, bertemu banyak wanita cantik dari berbagai negara. Tapi tidak ada yang seperti Aisyah. Hari-hari berikutnya, Damar mulai sering ke taman itu. Ia tidak pernah menyapa, hanya duduk di tempat biasa dan menatap dari kejauhan. Sesekali ia membantu membersihkan taman, menyapu daun, atau mengangkat kardus bekas dari warung pinggir jalan. Ia tidak ingin mencolok. Ia hanya ingin dekat. Dan Aisyah seolah tak pernah kehabisan kasih. Ia selalu datang membawa makanan, kadang membawa buku cerita untuk anak-anak jalanan, kadang hanya datang untuk duduk dan menyapa. Satu sore, Jakarta diguyur gerimis halus. Taman kota menjadi sepi, hanya beberapa gelandangan yang bertahan, termasuk Damar. Ia duduk di bangku taman, tubuhnya basah kuyup. Tapi ia tidak bergerak. Ada kehangatan yang lebih besar dari dinginnya hujan. Kehangatan itu datang dari Aisyah yang tiba-tiba muncul, berlari kecil sambil menutup kepala dengan buku. Ia melihat Damar duduk sendirian. "Kamu baik-baik saja?" tanya Aisyah lembut, suaranya nyaris kalah dengan suara hujan. Damar menoleh pelan, menatap wajah itu dari jarak dekat untuk pertama kalinya. Jantungnya berdegup kencang. "Ya, Nona." "Hanya sedikit basah," jawabnya datar. Aisyah tersenyum tipis. "Mobilku di seberang sana. Kalau kamu mau berteduh sebentar, ayo ikut. Daripada sakit nanti." Damar terpaku. Ia ingin menolak, tapi hatinya sudah mengiyakan. Dengan ragu, ia bangkit dan ikut Aisyah menuju mobil. Di dalam mobil yang harum aroma vanila itu, Aisyah mengambil handuk kecil dari belakang kursi. "Keringkan rambutmu," katanya sambil menyodorkannya ke arah Damar. Damar menerimanya dengan tangan bergetar. Ia tak percaya, seorang perempuan seperti Aisyah peduli pada seorang gelandangan seperti dirinya. Tak ada tatapan merendahkan. Tak ada pertanyaan tentang siapa dia. Hanya kepedulian yang tulus. Dan itulah awal dari sesuatu yang lebih besar. Hujan masih turun perlahan ketika Damar duduk di kursi penumpang mobil Aisyah. Jemarinya mengusap rambutnya yang basah dengan handuk yang baru saja diberikan. Mobil itu terasa hangat. Bukan hanya karena mesin pemanas, tapi karena kehadiran Aisyah yang duduk tenang di sampingnya. Tidak ada yang berkata-kata untuk beberapa saat. Hanya suara tetesan hujan di kaca jendela yang memecah keheningan. Lalu Aisyah membuka suara. "Kamu sering di taman ini?" tanyanya pelan. Damar mengangguk pelan. "Kadang-kadang." Ia berusaha menjaga jawaban tetap singkat. Ia belum siap jika identitasnya terbongkar terlalu cepat. Dunia yang ia tinggalkan masih terlalu dekat, dan ia ingin menjaga jarak selama mungkin. "Aku Aisyah," kata perempuan itu sambil mengulurkan tangan. Damar menatapnya. Tangan itu bersih, halus, tapi dengan cengkeraman yang hangat dan mantap. "Damar," jawabnya.
Aisyah tersenyum. Senang mengenalmu, Damar. Kamu terlihat seperti orang baik. Damar menelan ludah. Ia ingin tertawa, atau menangis, entahlah. Ia bukan sekadar orang baik. Ia adalah pria yang setiap keputusannya bisa mengguncang perekonomian nasional. Tapi di hadapan Aisyah, ia merasa kecil. Sederhana, bahkan kosong. "Kenapa kamu hidup seperti ini?" tanya Aisyah pelan, tapi langsung menusuk. Damar terdiam. Lalu menjawab dengan lirih, "Aku sedang mencari makna hidup." Aisyah tidak membalas. Ia hanya menatap Damar seolah memahami sesuatu yang tak terucap. "Terkadang, kita memang perlu pergi jauh dari segalanya untuk bisa menemukan yang paling dekat di hati," ucapnya sambil memandang keluar jendela. Malam itu menjadi awal dari kebiasaan baru. Damar dan Aisyah sering bertemu, duduk di taman, saling berbagi cerita. Aisyah bercerita tentang kegiatannya di panti asuhan, tentang impiannya membangun sekolah gratis untuk anak-anak jalanan, dan tentang betapa ia mencintai kota Jakarta dengan segala semrawutnya. Damar pun bercerita, tapi hanya sebagian. Tentang tempat-tempat yang ia kunjungi, buku-buku yang ia baca, dan sedikit tentang filosofi hidup yang ia pelajari. Ia tak pernah menyebut tambang, jet pribadi, atau rapat direksi. Ia ingin Aisyah mengenalnya sebagai Damar, bukan sebagai bos. Dan Aisyah tidak pernah bertanya. Tidak pernah ingin tahu lebih dari yang Damar mau ceritakan. Ia menerima kehadiran Damar begitu saja, seolah memang begitulah adanya. Tidak ada prasangka, tidak ada penghakiman. Di bawah pohon trembesi, di bangku kayu yang sama, cinta mulai tumbuh diam-diam. Tanpa disadari, tatapan mereka semakin lama semakin dalam. Tawa mereka semakin lepas. Dan hati mereka semakin sulit dilepaskan. Suatu malam, mereka duduk di bawah langit yang penuh bintang. Damar memandang Aisyah yang sedang membacakan cerita untuk anak-anak panti yang ikut duduk di dekat mereka. Saat semua anak-anak sudah pulang, Aisyah menatap Damar dan bertanya pelan, "Apa kamu tidak pernah bosan hidup seperti ini?" Damar tersenyum. "Bersamamu?" Bahkan mengamati semut pun terasa menyenangkan. Aisyah tertawa kecil. Suara tawanya seperti lonceng di tengah malam yang sunyi. Hati Damar makin yakin. Ini bukan sekadar rasa suka. Ini cinta. Cinta yang lahir di tengah kesederhanaan. Di bawah langit Jakarta yang penuh debu dan harapan. Dan cinta itu membuat Damar ingin melakukan hal gila. Ia ingin melamar Aisyah. Dalam keadaannya yang seperti ini. Sebagai Damar gembel. Bukan Damar Satya, Raja Tambang. Karena ia ingin tahu, apakah cinta Aisyah benar-benar tulus. Senja menyapu langit Jakarta dengan warna jingga yang pekat. Di bangku taman yang sudah tak asing lagi, Damar duduk bersebelahan dengan Aisyah. Hati pria itu berdegup kencang, lebih cepat dari biasanya. Hari ini ia telah memantapkan niat. Ia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Suara klakson kendaraan dari jalan raya seakan hanya menjadi gema jauh yang tak berarti. Angin sore berembus lembut, memainkan helaian kerudung Aisyah dan membuat suasana semakin syahdu. Tapi dalam dada Damar, badai tengah berkecamuk. Aisyah duduk tenang, memegang buku cerita yang belum sempat dibuka. Matanya menatap langit, penuh ketenangan. Damar menggenggam tangan sendiri, menahan getar yang mulai merayap. Ia menoleh pelan ke arah Aisyah. "Aisyah," panggilnya pelan. Gadis itu menoleh, tersenyum. "Ya, Damar." Damar menarik napas dalam-dalam. Ia tahu, ini adalah momen penting. Dan jika ia gagal, maka cintanya akan tetap hidup dalam diam, dalam luka. "Ada sesuatu yang ingin aku sampaikan padamu," ucap Damar, suaranya terdengar sedikit bergetar. Aisyah menatap serius, tanpa berkata-kata. Matanya jernih dan jujur. "Menunggu. Aku mencintaimu, Aisyah," kata Damar akhirnya. Jelas, tegas. "Aku mencintaimu apa adanya kamu. Dan aku ingin menghabiskan sisa hidupku bersamamu." Aisyah membeku. Matanya membulat, pipinya bersemu. Tapi senyum itu tetap terpancar, bahkan semakin luas. Aku juga mencintaimu, Damar," balasnya lirih. Hati Damar meledak bahagia. Namun di balik senyum itu, ia tahu masih ada satu rintangan besar yang harus dihadapi.
Bukan dari Aisyah, tapi dari ayahnya, Gubernur Jakarta. Damar tahu, melamar putri seorang gubernur dalam penampilan seperti ini adalah kegilaan. Tapi jika Aisyah mencintainya tanpa tahu siapa dia, maka sang ayah pun harus diberi kesempatan yang sama. Ia harus tahu apakah dunia benar-benar bisa menerima cinta yang lahir dari ketulusan, bukan dari harta. Malam itu, Damar tidak tidur. Ia duduk termenung di balik bangku beton taman. Di sekelilingnya suara jangkrik menggema. Beberapa gelandangan sudah terlelap, tapi matanya masih tajam menatap langit. Ia membayangkan wajah Gubernur Satrio, pria keras yang dikenal tegas dalam keputusan politik dan pemimpin yang ditakuti banyak pengusaha. Damar tahu, dirinya bisa saja langsung mengungkap identitas dan menjadikan lamaran ini semudah menandatangani kontrak kerja. Tapi itu akan mengkhianati niatnya sejak awal. Ia ingin dicintai bukan sebagai bos tambang, tapi sebagai manusia. Pagi harinya, Damar mandi di masjid pinggir jalan, mengenakan satu-satunya kaos oblong yang paling layak, celana jeans sobek, dan sepatu bolong yang masih setia menemani. Ia merapikan rambut dan memangkas sebagian janggutnya. Sedikit lebih rapi, tapi tetap tampak seperti gelandangan. Ia berjalan kaki menyusuri jalanan menteng, menyusuri trotoar menuju sebuah rumah besar dengan pagar tinggi berukir dan halaman luas. Rumah itu, rumah Aisyah. Jantungnya berdegup semakin kencang ketika ia sampai di depan gerbang. Dua petugas keamanan berdiri tegap dengan tatapan waspada. Damar menghentikan langkah. "Permisi," ucapnya sopan. "Saya ingin bertemu dengan Bapak Gubernur Satrio." Salah satu petugas menatapnya dari atas hingga bawah. "Ini rumah pribadi, bukan tempat bagi pengemis." Damar tetap tenang. "Tolong sampaikan saja," katakan Damar datang. "Saya ingin melamar putri beliau." Petugas itu tertawa sinis. Rekannya ikut tergelak. "Melamar putri gubernur? Kamu yakin kamu waras?" Namun akhirnya salah satu dari mereka masuk ke pos penjagaan, menelepon entah siapa. Beberapa menit kemudian, gerbang besi terbuka perlahan. "Masuk. Tapi jangan bikin masalah," kata petugas dingin. Damar melangkah masuk ke halaman rumah yang megah. Mobil-mobil mewah terparkir rapi. Jalan setapak berlapis batu alam membawanya ke pintu utama. Ia berdiri tegak, menahan segala rasa gemetar yang mencoba menyerangnya. Dan ketika pintu itu terbuka, berdirilah Gubernur Satrio. Di sampingnya Ibu Ratna, dan dari balik ruang tamu, Aisyah muncul dengan wajah cemas dan mata yang mulai basah. Gubernur menatap Damar dengan sinis. "Jadi, kamu Damar? Orang yang ingin melamar putri saya?" Damar mengangguk. "Benar, Pak. Saya mencintai Aisyah, dan saya ingin menikahinya." Keheningan menggantung. Namun hanya sesaat. Wajah Gubernur Satrio mengeras. Dan suara bentakannya pun meledak di ruangan megah itu. Suara bentakan Gubernur Satrio menggema di dalam ruang tamu yang megah. Damar berdiri tegak, mencoba tidak goyah, meski dadanya seperti ditusuk berkali-kali. "Berani sekali kamu datang ke rumah ini dengan penampilan seperti itu," suara gubernur menggelegar. "Pakaian compang-camping, bau, seperti gelandangan. Kamu pikir ini tempat apa? Kamu pikir kamu siapa?" Aisyah terperanjat. Ia ingin bicara, tapi suara ayahnya terlalu keras. Sementara Ibu Ratna hanya bisa terdiam, menatap Damar dengan sorot mata penuh tanya dan prihatin. "Saya datang bukan untuk membuat masalah, Pak," jawab Damar pelan namun mantap. "Saya datang karena saya mencintai Aisyah, dan saya ingin melamarnya dengan sungguh-sungguh." "Cinta? Kamu bicara cinta?" Gubernur Satrio mendekat dengan mata membara. "Cinta itu butuh masa depan. Butuh kepastian. Apa yang kamu punya? Tempat tinggal di kolong jembatan? Makan dari sisa pasar? Jangan bodoh. Jangan buat anak saya jadi bahan tertawaan masyarakat." "Pak, tolong." Aisyah mencoba bicara, tapi suaranya teredam. "Diam, Aisyah," bentak sang gubernur. "Kamu ini anak gubernur. Anak pejabat. Dididik dengan baik. Punya masa depan cerah. Kau malah bergaul dengan orang seperti ini? Ini memalukan." Damar mengepalkan tangan, menahan emosi. Bukan karena dihina sebagai gelandangan,
Tapi karena orang yang ia cintai dipermalukan hanya karena pilihan hatinya. Saya mungkin tidak punya harta yang terlihat, Pak, ucap Damar, suaranya rendah tapi penuh tekanan. Tapi saya punya niat tulus. Saya tidak pernah mempermainkan Aisyah, dan saya tidak akan pernah menyakitinya. Tulus? Tulus tidak akan mengisi perut. Tulus tidak akan membayar sekolah anak. Tulus tidak akan membangun rumah, ujar gubernur sinis. Kalau kamu memang laki-laki sejati, pergilah sekarang juga. Jangan pernah muncul lagi di hadapan kami. Aisyah kini tak bisa menahan air matanya. Ayah, Damar bukan seperti yang ayah kira. Ayah tahu lebih baik, potong sang gubernur dengan suara tajam. Damar menghela napas panjang. Dadanya sesak, tapi matanya tetap menatap lurus ke arah Gubernur Satrio. Kalau begitu, saya pamit, Pak. Tapi ingat kata-kata saya, suatu hari nanti, saya akan kembali. Saya akan datang dengan cara yang membuat Bapak terdiam. Bukan untuk membuktikan kekayaan, tapi untuk membuktikan bahwa harga diri dan ketulusan tidak bisa diukur dari pakaian lusuh atau kondisi hidup. Gubernur hanya mendengus. Silakan. Tapi jangan harap saya akan mengubah pendapat saya. Damar menatap Aisyah yang kini menangis terseduh-seduh. Mereka saling memandang dalam diam, dalam luka, dalam doa yang tak terucap. Kemudian, tanpa berkata lagi, Damar membalikkan badan. Ia melangkah pergi melewati deretan mobil mewah di halaman. Setiap langkahnya terasa seperti menginjak bara. Tapi ia tahu, ia harus keluar dari tempat itu. Bukan karena kalah, tapi karena ia harus membuktikan bahwa harga dirinya lebih tinggi dari hinaan manapun. Dan cinta sejatinya, pantas diperjuangkan. Langkah Damar semakin menjauh dari rumah megah itu. Udara pagi Jakarta yang tadinya sejuk kini terasa menusuk. Bukan karena dingin, tapi karena luka yang masih menganga di hatinya. Setiap ucapan Gubernur Satrio bergema di kepalanya, seperti palu yang menghantam harga diri berkali-kali. Gelandangan, tidak punya masa depan, malu keluarga, malu jabatan. Langkahnya goyah, tapi sorot matanya tetap tajam. Ia menatap jalanan kota yang dipenuhi kendaraan, pejalan kaki, dan suara klakson yang tak henti. Dunia terus berjalan, seolah tak peduli dengan rasa sakit yang ia pikul. Di sebuah taman kecil, Damar duduk di bangku kosong. Ia menunduk. Helaan napasnya berat. Tapi di tengah kesakitan itu, ia mengingat sesuatu. Suara ibunya dulu, saat ia masih kecil. Suara yang lembut, tapi penuh kekuatan. Nak, martabat itu bukan tentang seberapa banyak yang kau punya, tapi tentang seberapa jujur kau pada dirimu sendiri. Dan seberapa kuat kau mempertahankan kebenaran. Damar membuka matanya. Tatapannya kembali menyala. Ia bangkit. Ia tahu kemana harus pergi. Ia harus kembali, bukan ke taman, bukan ke jalanan, tapi ke dunia tempat ia berasal. Dunia yang selama ini ia tinggalkan, kantor pusat Satya Mineral Group. Damar menyusuri jalanan menuju tempat persembunyiannya. Sebuah tenda kecil di balik semak-semak di pinggiran kota. Di dalamnya tersembunyi sebuah kotak baja kecil, tempat ia menyimpan ponsel satelit khusus. Ponsel itu tidak pernah ia sentuh selama penyamarannya. Tapi kini, saatnya menghubungkan kembali dirinya dengan dunia aslinya. Tangannya sedikit gemetar saat menekan tombol. Suara di seberang terdengar cepat. "Selamat pagi, Tuan Damar. Ini Rian," ucap suara itu. "Apakah Anda baik-baik saja?" Damar menatap langit yang mulai cerah. "Saya baik, Rian. Siapkan jet pribadi. Malam ini saya kembali ke kantor." Rian terdiam sejenak sebelum menjawab. "Siap, Tuan. Saya akan siapkan semuanya." Setelah menutup telepon, Damar berdiri. Ia menghela napas, lalu menatap jalanan di depannya. Ia tidak akan kembali sebagai pengemis. Ia akan kembali sebagai dirinya yang sebenarnya. Sebagai Damar Satya. Sebagai pemimpin yang ditolak bukan karena kekurangan, tapi karena ia menyembunyikan siapa dirinya. Dan kini, ia akan datang membawa kenyataan yang tak bisa diabaikan siapapun. Malam itu, di Bandara Swasta Jakarta, sebuah jet pribadi telah menunggu. Rian dan beberapa staf berdiri rapi di landasan. Mereka menunduk dalam saat Damar datang, masih dengan pakaian lusuh,
tapi dengan tatapan yang tak bisa dipandang rendah. "Tuan Damar," Rian menyambut. "Aku akan jelaskan semuanya nanti, Rian," ucap Damar tenang. "Tapi sekarang, kita punya banyak pekerjaan." Rian mengangguk mantap. Ia tahu, sang bos telah kembali. Dan misi besar baru saja dimulai. Pagi pertama di kantor pusat Satya Mineral Group terasa berbeda. Gedung kaca setinggi puluhan lantai itu biasanya dipenuhi formalitas dingin, pegawai bersetelan mahal, dan suara sepatu hak tinggi beradu dengan lantai marmer. Tapi pagi itu, seluruh manajemen heboh. Damar Satya kembali. Bisik-bisik cepat menyebar ke seluruh lantai. Para direktur yang sempat mengira Damar telah pensiun diam-diam kini berdiri rapi di ruang rapat utama. Mereka belum pernah melihat wajah bos mereka selama lebih dari setahun. Dan ketika pintu lift terbuka, suasana seketika hening. Damar melangkah masuk. Kini dengan setelan jas abu gelap yang pas di tubuh, sepatu kulit hitam mengilap, dan rambut yang disisir rapi ke belakang. Wajahnya bersih, sorot matanya tajam. Tak ada jejak dari pria yang kemarin berdiri di depan rumah gubernur dengan baju lusuh. "Selamat pagi, semuanya," ucap Damar dengan suara tenang namun tegas. "Selamat pagi, Tuan," jawab para direktur serempak. Ia duduk di kursi utama. Pandangannya menyapu seluruh ruangan. Beberapa orang menunduk, merasa bersalah karena sempat mempertanyakan kepemimpinannya. Tapi Damar tak mengungkit itu. "Aku pergi bukan tanpa alasan," katanya. "Aku pergi untuk mencari yang tidak bisa dibeli. Ketulusan, kejujuran, dan cinta." Seluruh ruangan terdiam. Mereka tidak paham sepenuhnya, tapi mereka tahu sesuatu yang besar akan terjadi. Hari-hari berikutnya, Damar bekerja lebih keras dari sebelumnya. Ia meninjau tambang-tambang di Kalimantan, memperbaharui sistem operasional, bahkan menyuntik dana besar untuk program sosial dan pendidikan. Ia tidak hanya kembali untuk memimpin perusahaannya, ia kembali untuk membawa perubahan. Namun di antara tumpukan laporan dan jadwal rapat padat, ada satu hal yang terus mengisi pikirannya. Aisyah. Wajah itu, tatapan itu, tangis itu. Damar tahu, ia tidak bisa membiarkan perpisahan itu menjadi akhir. Ia harus kembali. Bukan sebagai gembel yang diusir, tapi sebagai pria yang siap menunjukkan bahwa niat tulusnya bukan sekadar omong kosong. Suatu sore, Damar duduk di ruang kerjanya yang mewah. Di meja kerjanya tergeletak satu berkas kontrak baru dari Eropa, namun pandangannya tertuju ke layar laptop. "Rian," panggilnya melalui intercom. "Ya, Tuan." "Aku butuh 10 mobil sport. Warna putih mutiara. Semua model berbeda. Ferrari, Lamborghini, Porsche, Bugatti, Aston Martin, semuanya." Rian terdiam sejenak. 10, Tuan?" "Ya." "Kirim ke alamat Gubernur Satrio. Buat iring-iringan. Berhenti tepat di depan rumahnya. Aku ingin Jakarta melihat bahwa aku tidak pernah main-main." "Siap, Tuan." Damar menutup laptop pelan. Lalu berdiri. Ia menatap keluar jendela lantai 56 yang memperlihatkan Jakarta dari ketinggian. Jalanan yang dulu ia susuri dengan kaki telanjang, kini terlihat kecil dari atas. Tapi hatinya tetap di bawah. Tetap pada bangku taman. Pada suara Aisyah. Pada air matanya. Besok, Jakarta akan menyaksikan sesuatu yang belum pernah mereka lihat. Dan seorang gubernur akan menerima tamu yang tak lagi bisa dihina. Pagi itu, Jakarta terbangun dengan pemandangan tak biasa. Di sepanjang jalan utama Menteng, iring-iringan mobil sport berwarna putih mutiara meluncur perlahan. 10 mobil mewah dari berbagai merek ternama, Ferrari SF90, Lamborghini Aventador, Porsche Taycan, McLaren 720S, Aston Martin DB11, Bugatti Chiron, Audi R8, Bentley Continental, Rolls-Royce Ghost, dan satu mobil utama, Rolls-Royce Phantom edisi terbatas. Warga berkerumun di trotoar, sebagian mengangkat ponsel untuk merekam. Sosial media meledak. Video-video konvoy itu langsung viral. Banyak yang berspekulasi, siapa yang menyewa mobil-mobil ini? Artis? Pejabat? Selebriti luar negeri? Namun jawaban itu terungkap ketika mobil terakhir berhenti tepat di depan gerbang rumah Gubernur Satrio.
Petugas keamanan yang sempat mengusir Damar tempo hari kini berdiri membeku. Matanya tak berkedip melihat logo-logo mewah yang terparkir begitu megah. Gerbang rumah terbuka perlahan, dan suara sepatu kulit menginjak batu alam terdengar jelas saat sosok pria turun dari Rolls-Royce Phantom dengan langkah pasti. Damar Satya. Ia mengenakan jas hitam custom tailored dengan kemeja putih bersih. Jam tangan platinum di pergelangan kirinya memantulkan cahaya mentari. Rambutnya tersisir rapi, dan sikap tubuhnya penuh wibawa. Para petugas keamanan membungkuk, nyaris tak percaya. "Selamat pagi, Tuan Damar." Damar tidak menjawab. Ia hanya tersenyum tipis dan melangkah menuju pintu utama. Di dalam rumah, Gubernur Satrio tengah membaca laporan saat salah satu pembantunya berlari tergopoh-gopoh. Pak Gubernur, ada tamu, iring-iringan mobil mewah, dan yang turun. Damar." Sang gubernur mengerutkan kening. Ia berdiri, berjalan cepat ke teras. Dan di sanalah ia melihatnya. Sosok yang seminggu lalu ia hina, ia usir, kini berdiri di hadapannya bukan sebagai gelandangan, tapi sebagai raja. Damar menatap lurus ke arah Satrio. Sorot matanya tidak sombong, tapi penuh ketegasan. Ia menangkupkan tangan di depan dada, memberi salam dengan sopan. "Assalamualaikum, Pak." Satrio membatu di tempat. Beberapa detik ia tak bisa berkata apa-apa. Ibu Ratna keluar dari dalam rumah, menatap Damar dengan mulut terbuka. Tak lama, Aisyah juga muncul, dan pandangan mereka kembali bertemu. Namun kali ini, air mata Aisyah bukan karena kesedihan, tapi karena haru. Karena lelaki yang ia cintai benar-benar kembali. Dan lebih dari yang bisa ia bayangkan. Damar maju beberapa langkah. "Saya datang bukan untuk memamerkan mobil. Saya datang untuk menepati janji saya." Gubernur Satrio menelan ludah. Suaranya baru bisa keluar setelah beberapa saat. Kamu siapa sebenarnya?" Damar membuka jasnya pelan, lalu menyodorkan kartu hitam eksklusif dengan logo Satya Mineral Group berlapis emas. Damar Satya, CEO dan pemilik utama Satya Mineral Group. Perusahaan tambang yang Bapak tanda tangani izinnya 10 tahun lalu. Semua orang di teras membisu. Bahkan detak jam terasa begitu keras. "Saya tetap orang yang sama, Pak, yang Bapak tolak minggu lalu. Tapi hari ini, saya tidak datang untuk balas dendam. Saya datang untuk kembali melamar putri Bapak." Wajah Gubernur Satrio kini tak lagi keras. Justru seperti runtuh. Ia menatap Damar dari ujung kepala hingga kaki. Dan ia tahu, hari itu, ia bukan sedang menghadapi seorang gembel. Ia sedang berhadapan dengan seorang laki-laki sejati. Suasana di teras rumah itu nyaris beku. Tak ada yang bergerak. Hanya detak jantung Aisyah yang terasa semakin kencang, dan matanya tak lepas dari Damar yang berdiri gagah di depan ayahnya. Gubernur Satrio menghela napas panjang. Tatapannya bergeser dari Damar ke iring-iringan mobil yang masih terparkir rapi, lalu kembali ke Damar. Wajahnya menyiratkan gejolak batin yang tak mudah ia sembunyikan. "Aku tidak tahu harus berkata apa," ucapnya pelan. Damar tidak menyela. Ia hanya menatap dengan tenang, menunggu laki-laki itu menyelesaikan kalimatnya. Satrio menunduk. "Aku telah salah menilai kamu. Aku terlalu cepat menghakimi dari penampilan. Terlalu tinggi menilai status." Ibu Ratna melangkah maju, berdiri di samping suaminya. "Sejak kamu datang minggu lalu, Aisyah tidak berhenti menangis. Dia bahkan menolak makan. Kami pikir, kamu hanya membuatnya terluka. Tapi ternyata, kamu datang untuk menyembuhkannya." Aisyah memejamkan mata, air matanya jatuh satu-satu. Ia mendekat, berdiri di samping Damar. Ia tidak butuh kata-kata, tatapannya cukup untuk menyampaikan segalanya. Satrio menatap putrinya, lalu menatap kembali Damar. "Kalau kamu sungguh mencintainya, dan kamu benar-benar siap menjaga dan membahagiakannya, maka aku tidak bisa melarangnya lagi." Damar menunduk hormat. "Terima kasih, Pak. Saya berjanji, saya akan menjaga Aisyah dengan segenap jiwa saya. Bukan karena dia putri gubernur, tapi karena dia perempuan yang membuat saya merasa utuh kembali." Restu itu turun dalam diam. Tak ada pesta besar, tak ada musik yang menggelegar.
Tapi keheningan sore itu diselimuti oleh kedamaian yang tidak bisa dibeli dengan kemewahan manapun. Beberapa hari kemudian, berita tentang pria misterius dengan iring-iringan mobil sport yang melamar putri gubernur menyebar di seluruh media. Namun tak banyak yang tahu kisah di baliknya. Bahwa pria itu sempat tidur di bangku taman, dihina sebagai gelandangan, dan tetap memegang janji meski dunia meragukannya. Hari pertunangan tiba. Di sebuah aula mewah yang dipenuhi dekorasi elegan, Damar dan Aisyah berdiri berdampingan. Damar mengenakan batik tenun motif Kalimantan, sementara Aisyah mengenakan kebaya putih sederhana yang memesona. Para tamu terdiam ketika Gubernur Satrio naik ke atas podium. Banyak yang bertanya, kenapa saya mengizinkan seorang pria yang dulu datang dengan pakaian lusuh kini menjadi calon menantu saya? Dan jawaban saya sederhana, karena dia datang membawa niat, bukan pamer. Dia datang membawa ketulusan, bukan hanya harta. Tepuk tangan menggema. Damar menatap Aisyah, dan gadis itu membalas dengan senyuman paling tenang yang pernah ia lihat. Di tengah sorotan lampu dan mata yang memandang iri dan kagum, mereka saling menggenggam tangan. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, Damar merasa dirinya telah pulang. Mentari pagi menyapu pelataran sebuah villa mewah di puncak yang dipenuhi cahaya keemasan. Udara sejuk berembus dari balik pegunungan, membawa aroma bunga dan rumput basah. Di halaman luas itu, tenda putih besar telah berdiri anggun, dihiasi bunga melati dan mawar merah muda. Pagi itu, bukan hanya matahari yang bersinar terang, tapi juga dua hati yang akhirnya bersatu. Damar dan Aisyah duduk berdampingan di pelaminan yang elegan. Senyum mereka terpahat damai. Mata Aisyah berbinar, sedangkan Damar terlihat jauh lebih tenang dari sebelumnya. Tak ada lagi gundah, tak ada lagi luka, hanya harapan dan keyakinan yang tumbuh di antara mereka. Para tamu undangan berdatangan, mulai dari pejabat tinggi, pemilik tambang dari luar negeri, hingga anak-anak panti asuhan yang duduk paling depan. Mereka semua menyaksikan hari yang dulu dianggap mustahil. Hari di mana seorang pria yang dulu dipandang sebelah mata kini dihormati oleh semua kalangan. Tak jauh dari pelaminan, Gubernur Satrio duduk di barisan keluarga, menatap menantunya dengan pandangan berbeda. Bukan hanya karena status Damar sebagai pemilik tambang